Sehubungan dengan telah ditetapkannya Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Polda Metro Jaya, tentu saya yang pertama ingin menyatakan prihatin dan mendoakan kiranya Nikita Mirzani bisa kemudian menghadapi kasus ini dengan lebih tabah dan tenang dan bisa membela dirinya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa ada baiknya melalui peristiwa ini Mbak Nikita menggunakan kecerdasan yang dimilikinya secara lebih positif. Jadi tidak lalu kemudian sebaliknya menggunakan kecerdasannya secara tidak produktif. Gitu. Terkait dengan perkara itu, akankah sudah final atau belum yang ya, kemarin? kalau saya selidiki pertimbangan hukum majelis di Pengadilan Negeri Serang pada waktu itu, amar putusannya menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Nah, pertimbangannya menyatakan bahwa alasannya karena pada saat itu jaksa tidak mampu menghadirkan saksi pelapor atau saksi korban yakni Dito Mahendra. Sehingga menurut saya ketika belum masuk pada pokok perkara ini sewaktu-waktu bisa diangkat kembali oleh pihak jaksa penuntut umum dengan catatan jaksa penuntut umum secara hukum ya bisa meyakinkan pihak Pengadilan Negeri Serang bahwa saksi pelapor atau saksi korban dalam hal ini Mas Dito Mahendra bisa dihadirkan di persidangan. Kalau itu bisa dilakukan, tentu perkara itu bisa dibuka kembali. Ruang tahanan juga ya? Iya betul, tapi kan perkara itu kan sudah di tangan jaksa, bukan lagi di tangan polisi. Kepolisian pada waktu itu di Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polresta Banten, Polres Banten pada waktu itu. Serang. Polresta Serang pada waktu itu, Serang Kota pada waktu itu. Ya. Perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, jadi bola itu ada di kejaksaan, bukan lagi ada di polisi di tangan Mas Dito Mahendra. Jadi itu sudah selesai. Jadi sekali lagi peluang itu selalu tetap ada, tapi sangat bergantung kepada pihak jaksa penuntut umum. Ya, terkait dengan itu saya memang membaca di berita dan mendengar menonton di infotainment kabar bahagia itu bahwa Mas Dito Mahendra dan Mbak Nindi telah melangsungkan pernikahannya. Nah, sebagai seorang teman, sahabat, saya tentu ingin menyampaikan selamat dan turut berbahagia kiranya keluarga Mas Dito Mahendra dan Mbak Nindi bahagia dan dapat menikmati kesuksesan yang ada dengan dengan lebih baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya turut senang dan turut bergembira mendengarkan kabar baik itu. Oh tidak, karena waktu itu saya mendengar bahwa ada di luar negeri pernikahannya. Jadi kita menghormati privasi Mas Dito dan Mbak Nindi. Silakan saja, itu tentu sesuatu yang baik. Persisnya kapan, Prof? Saya membacanya kurang lebih beberapa waktu yang lalu, saya lupa itu persisnya. Ya sudah tentu kalau melangsungkan pernikahan berarti sudah bebas, gitu. Udah nyoba ngomongin Dito, Prof? Saya sempat mengontak Mbak Nindi, tapi rupanya karena berbagai kesibukan belum sempat direspons. Ngomongin Dito sendiri? Mas Dito waktu perkara yang di Polda di Mabes yang terkait dengan senjata ilegal, waktu itu sempat komunikasi, tetapi lalu kemudian setelah beliau keluar dari penjara sudah tidak lagi berkomunikasi. Gitu. Walaupun saya menghubungi, tapi nomornya sudah berganti. Sepanjang pengetahuan saya, Mas Dito juga statusnya single, belum menikah. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau Mbak Nindi lalu kemudian menerima cinta atau kasih sayang dari Mas Dito. Ya, saya kira itu baik-baik saja. Saya malah turut senang. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.